Biografi dari Raymond Becquerel. Dilahirkan di Inggris pada tahun 1905, ia pun mendapatkan gelar BSc dari Universitas London pada tahun 1924 dan selanjutnya mendapatkan gelar PhD dalam psikologi pada tahun 1929. Ia pun meninggal di rumahnya di Honolulu pada tanggal 2 Februari tahun 1998. Cattell melakukan penelitian kepribadian dan memperoleh pengalaman klinis, kemudian pindah ke Amerika Serikat pada tahun 1937. Dia pun menghabiskan banyak waktu dengan karirnya sebagai profesor. Dia sangat banyak menghasilkan dan mempublikasikan lebih dari 200 artikel dan 15 buku. Cattell berdiri sebagai seorang yang sangat mempengaruhi ilmuwan psikologi dari abad ke-20. Di awal karirnya, dia mendapatkan pengetahuan dari teknik analisis faktor yang baru dikembangkan pada zamannya. Dengan latar belakang pendidikan di bidang kimia, Cattell mengakui kepentingan dalam kemajuan ilmu dengan memiliki sebuah taksonomi dari elemen dasar secara spesifik. Cattell menilai bahwa analisis faktor yang menghasilkan serangkaian elemen psikologi dasar yang akan menjadi fondasi bagi psikologi kepribadian. Artian kepribadian menurut Cattell. Kepribadian adalah sesuatu yang memungkinkan prediksi tentang apa yang akan dikerjakan oleh seseorang dalam situasi tertentu. Dia memandang kepribadian itu sebagai suatu struktur dari sifat-sifat atau traits yang kompleks, terdiferensiasi dan sebagian besar tergantung pada salah satu gugus dari sifat-sifat yang disebut dynamic traits atau sifat-sifat dinamik. Struktur trait. Menurut Cattell, persoalan mengenai kepribadian adalah persoalan mengenai segala aktivitas individu, baik yang nampak maupun tidak tampak. Menurut Cattell, trait adalah suatu struktur mental, suatu kesimpulan yang diambil dari tingkah laku yang dapat diamati untuk menunjukkan keteraturan dan ketetapan dalam tingkah laku itu. Kategori trait. 1. Kategori kepemilikan. Common trait atau sifat umum adalah sifat yang dimiliki oleh setiap individu atau setidaknya oleh sekelompok individu yang hidup di dalam lingkungan sosial yang sama. Misalnya, semua orang Indonesia itu sejatinya ramah, terbuka, dan memiliki akar budaya yang kuat. Hanya tingkatannya yang berbeda pada masing-masing individu. Unique trait atau sifat khusus, yaitu sifat yang hanya dimiliki oleh individu masing-masing dan tidak dapat ditemukan pada individu lain. Contohnya, ada individu yang suka dan memelihara katak. Ada juga individu yang jijik, bahkan benci terhadap katak. Pada kategori kedalaman ini terdapat search trait sifat permukaan dan surface trait sifat sumber. Search trait sifat permukaan merupakan sifat yang tampak dan menjadi tema umum dari beberapa tingkah laku. Ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, constitutional trait berasal dari kondisi internal individu. Contohnya seperti individu yang terkena diabetes cenderung malas mengerjakan sesuatu, selalu ingin tidur dan suka makan. Yang kedua ada environmental mode trait. Berasal dari pengaruh lingkungan fisik dan sosial. Contohnya seperti individu yang hidup di sebuah perdesaan yang ritual adatnya masih sangat terjaga. Misalnya banyak hal-hal yang dipamalikan sehingga individu ini cenderung lebih berhati-hati dalam bertindak. Karena lingkungan membentuk individu menjadi pribadi tersebut, maka saat ia keluar dari daerah asalnya pun sifat sumber ini akan dibawa dimanapun ia berada. Selanjutnya ada surface trait sifat sumber, merupakan elemen-elemen dasar yang menjelaskan tingkah laku. Sifat ini tidak dapat disimpulkan langsung dari amatan tingkah laku dan hanya dapat diidentifikasi memakai analisis faktor. Nama surface trait neuroticism, yaitu individu yang sering mengalami kecemasan, tidak pandai mengambil keputusan, dan sering ketakutan. Yang kedua ada surface trait depresif, yaitu individu yang pemurung, nampak kelelahan, suka mengkritik. Dan yang ketiga, surface trait cheerfulness. Contohnya seperti seorang mahasiswa lincah, periang, murah senyum, selalu berusaha menyenangkan orang lain, dan merencanakan kegiatan yang menarik. Setelah itu ada kategori modalitas
kecerdasan yang berbasis pada sifat biologis, kemampuan yang dibawa sejak lahir yang terlepas dari pengaruh pendidikan dan pengalaman untuk mengatasi hal-hal baru. Contohnya seperti kemampuan untuk mengurus bayi sebenarnya sudah dimiliki oleh setiap orang, khususnya pada wanita yang diberikan kemampuan lebih untuk melakukannya. Yang kedua ada crystallized intelligence, yaitu kemampuan seseorang untuk menyelesaikan masalah yang dipengaruhi oleh pengalaman, pendidikan, dan kebudayaan seseorang. Contohnya seperti orang ibu rumah tangga yang ingin sekali masak untuk suaminya. Setelah istrinya tahu untuk cara menghidupkan kompor, ia menjadi sering masak. Setelah itu ada temperament trait, yaitu gaya atau irama tingkah laku. Contohnya ada ketenangan atau kegugupan, keberanian, dan santai. Misalnya ada individu yang selalu gugup dalam menanggapi sesuatu, ada pula individu yang selalu santai dan tenang, bahkan di situasi genting sekalipun. Dan yang terakhir ada dynamic trait, yaitu motivasi dan kekuatan pendorong tingkah laku. Contohnya dorongan, interest, dan ambisi menguasai sesuatu. Yang kedua, ada faktor sumber. Cattell meneliti trait sumber dengan mengumpulkan 4.000 sifat manusia yang kemudian diringkas dengan cara mengelompokkan sifat yang mirip dan menghilangkan istilah yang asing dan metaforik hingga menjadi 200 sifat. Memakai metode cluster, 2 sifat itu dikelompokkan dan diperas menjadi 35 sifat, dinamakan 35 sifat sumber atau sifat primer. Masing-masing diberi simbol huruf yang berbeda. 35 sifat itu terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu 23 sifat populasi normal dan 12 sifat populasi berdimensi patologis. Sesudah dilakukan analisis faktor terhadap 23 sifat primer dari populasi normal, ditemukan 16 sifat primer yang satu dengan lainnya saling asing. 16 sifat sumber ini dinamakan 16 faktor primer. Oleh Cattell kemudian dijadikan dasar untuk mengembangkan instrumen pengukuran kepribadian yang terkenal, yakni 16 personality factor questionnaire. 16 faktor kepribadian dari teori Raymond Cattell, sebuah prosedur untuk menganalisis korelasi antara skor hasil pengukuran dengan tujuan memperoleh jumlah trait yang sederhana dan juga dapat diimplementasikan sebagai struktur dasar kepribadian, yaitu antara lain yang pertama ada faktor A atau syzia dan affeksia yang merupakan faktor yang paling besar proporsinya dan juga mirip dengan polaritas skizodem dan psikodem dari Reichmer. Adapun tipe reservat atau yang sama dengan skizodem ini memiliki ciri-ciri seperti orang yang menarik diri, halusinasi, dan cenderung mempunyai bentuk tubuh yang tinggi dan kurus. Outgoing yang sama dengan psikodem yang memiliki ciri-ciri seperti orang yang ramah, senang tertawa, dan cenderung memiliki bentuk tubuh yang gemuk dan pendek. Yang kedua ada faktor B atau intelijen yang merupakan faktor yang berhubungan dengan kecerdasan dan kemampuan berpikir pada umumnya. Lalu nilai rendah atau tinggi dari faktor ini berhubungan dengan skor tes intelijensi, tingkat pendidikan, kemampuan berpikir, dan logika. Yang ketiga ada faktor C atau ego strength. Adapun hakikat pada faktor ini yaitu kekuatan untuk mengontrol impuls dan menangani masalah dengan realistik. Yang keempat ada faktor E atau submissive dominance. Faktor ini telah dinyatakan bahwa orang yang dominan pada faktor E adalah orang yang percaya diri, sombong, congkak, agresif, bersemangat, bertenaga, berkemauan, dan mementingkan diri sendiri. Sebaliknya, pada faktor E- ini merupakan orang yang cenderung ragu-ragu, rendah hati, ogah-ogahan, lembut, diam, dan penurut. Selanjutnya ada yang kelima, yaitu faktor F atau disagensi dan surgensi yang merupakan faktor yang proporsinya paling besar pada masa anak-anak dan tetap penting pada usia dewasa. Diperkirakan oleh Cattell, trait ini dipengaruhi oleh keturunan sebesar 55%. Kemudian, faktor ini juga telah menyatakan bahwa orang yang disagensinya tinggi atau F- adalah orang yang
depresi, pesimistik. Selanjutnya juga ada surgensi atau F+ yang ditandai dengan sifat pengembira, ramah. Selanjutnya ada yang keenam yaitu faktor G atau superego strength yang merupakan faktor yang mirip dengan konsep superego dari Freud, karena orang yang superegonya kuat cenderung memiliki ketetapan atau setia dengan mengejar tujuan ideal, peduli dengan kontrol terhadap tingkah laku. Yang ketujuh ada faktor H atau Srexia dan Parmia yang merupakan faktor yang dipengaruhi oleh keturunan sekitar 40%. Di dalam faktor ini telah dinyatakan bahwa Srexia atau H- yaitu reaksi bahaya dari sistem simpatetik atau orang yang memiliki sifat malu, takut, menyendiri, dan menahan diri. Sedangkan Parmia atau H+ ini mempunyai ciri-ciri dengan dominasi saraf parasimpatik atau orang yang memiliki sifat berani, periang, dan responsif. Yang kedelapan ada faktor I atau Haria dan Premsia, hubungan dengan sikap disiplin dari orang tua. Sedangkan Premsia sendiri merupakan hubungan dengan proteksi yang berlebihan dari orang tua. Di dalam faktor ini telah dinyatakan bahwa I- yaitu orang yang masak, independen, realistik, dan mencukupi diri sendiri. Sedangkan dalam I+ yaitu orang yang tidak sabaran, banyak tuntutan, tidak masak, sopan, sentimental, imajinatif, kreatif, dan kecemasan. Kemudian yang kesembilan ada faktor L atau alaksin dan protensian. Adapun dalam sifat alaksis ini mempunyai ciri-ciri dengan orang yang mudah percaya, memahami, dan sabar. Sifat dari protensian ini merupakan orang yang protensif, cenderung mudah curiga, cemburu, dan menarik diri. Kemudian ada faktor M. M+ pada orang neurotik menjadi terserap dengan pikirannya sendiri dan tidak peduli dengan rencana praktis. Orang ini cenderung kehilangan kebutuhan terhadap realitas eksternal. Minus. Peduli dengan kebutuhan terhadap lingkungan, cenderung memperhatikan detail. M- ini juga menurut Cattell bisa menjadi dasar dari gejala obsesif kompulsif. Kemudian ada faktor N, artlessness dan shrewdness. Minus adalah ciri orang yang naif, rendah hati, bersahaja, dan spontan. N+ bercirikan materialis, cerdik, berpandangan luas, dan pintar. Ada faktor O, assurance dan guilt proneness. Plus adalah trait yang ditemukan pada hanya memiliki teman terbatas dengan standar hidup yang tidak normal, selalu khawatir dan merasa berdosa. Kan O- adalah orang yang percaya diri, tabah, dan tenang. Ada faktor Q. Faktor Q ini terbagi kepada 4. Yang pertama adalah Q1, konservatif radikalisme, berkaitan dengan modernisasi, liberalisme, dan inovasi. Kemudian yang kedua adalah Q2, group adherence dan self-sufficient, yaitu ketergantungan kepada kelompok dan kepercayaan diri. Yang ketiga ada Q3, low integration, high self-concept, harga diri, keteguhan pendirian, dan kedisiplinan. Yang terakhir adalah Q4, ergic tension, ketegangan emosi, frustasi, dan kelelahan. Faktor ini proporsi pengaruhnya terhadap tingkah laku hanya kecil. Semuanya menjelaskan tentang self, dan satu dengan yang lainnya saling berhubungan walaupun bentuk sifatnya berbeda-beda. Dinamika kepribadian. Menurut Cattell ada 3 dinamika kepribadian, yaitu yang pertama berasal dari bahasa Yunani, yaitu ergon yang berarti kerja atau energi. Kerja atau energi digunakan oleh Cattell untuk menempatkan konsep dorongan atau insting. Jadi, merupakan unit dasar dari motivasi yang diarahkan menuju tujuan yang spesifik. Lebih mengarah ke sesuatu yang lebih dasar atau primer yang dibawa sejak lahir karena mempunyai sifat primer dan fundamental. Pada manusia antara lain ada kemarahan, keingintahuan, ketakutan, keserakahan, rasa lapar, kesendirian, belas kasihan, kebanggaan, dan sensualis. Yang kedua ada sentimen. Sentimen adalah organisasi struktur keseimbangan sikap.
Jadi sentimen ini memperoleh energi belajarnya itu dari tetapi dibentuk oleh hasil belajar. Terus sentimen sangat dibutuhkan oleh lingkungan sosial dan pemuas beberapa pada saat yang sama. Contohnya kayak pekerjaan, hobi, agama, pasangan, dan lain-lain. Yang ketiga, attitude atau sikap. Sikap adalah aksi atau keinginan melakukan aksi sebagai respon terhadap situasi tertentu. Jadi sikap itu tentang konsep tingkah laku spesifik atau keinginan untuk bertingkah laku tertentu sebagai respon terhadap situasi. Jadi sikap itu asal muasalnya itu dari dorongan primer bawaan di tengah-tengahnya antara sikap dan itu ada sentimen. Selanjutnya ada perkembangan kepribadian dari Raymond B. Kettle. Yang pertama ada tahap bayi atau tahap infansi. Pada tahap ini individu sangat dipengaruhi oleh orang tua dan lingkungan sekitarnya, dan pengaruhnya itu akan membentuk sikap sosial, kekuatan superego, dan juga rasa aman juga tidak nyaman. Yang kedua ada tahap anak atau childhood. Awal di mana individu menuju masa-masa kemandirian dari orang tuanya dan mulai memiliki problem tetapi tidak terlalu besar. Yang ketiga ada tahap adolescence. Tahap yang menekan dan menyulitkan karena di tahap ini banyak yang memiliki kelainan mental dan tidak terlepas dari konflik seperti dorongan kemandirian, keyakinan diri, dan juga seks. Kemudian ada yang keempat, tahap kedewasaan atau maturity, tahap yang ditandai dengan kesibukan dan produktivitas dan cenderung lebih berfokus terhadap karir, perkawinan, dan keluarga. Dan pada tahap ini juga keyakinan tidak mudah berubah-ubah dari sebelumnya. Yang kelima ada tahap pertengahan atau middle age. Pada tahap ini kekuatan mulai berkurang dan begitu pula dengan daya tarik pribadi. Dan yang terakhir ada tahap tua atau senility. Ini merupakan tahap final yang dimana mulai banyak kehilangan semuanya dan individu selalu merasa sendiri hingga tinggal menunggu kematian.